dengan jaring nasional hingga ke daerah. Apindo mengusung semangat Indonesia Incorporated. Luar biasa Ketua Umum Kadin Bapak Anindya Novian Bakri, kita berikan tepuk tangan dulu beliau. Juga untuk tokoh Jawa Barat yang hadir dari Kadin juga Bapak Agung Sulyama. Kang Agung, akan berikan tepuk tangan meriah untuk Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kami persilakan. Silakan Kang. Penasehat ahli saya, tapi keburu jadi menteri. Bapak Menteri Tenaga Kerja. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Kemudian di Jakarta, tetapi tidak lupa membangun di Jawa Barat. Pak Erlangga Hartarto. Pak Enggar, agak mirip. Saya tadi sudah menyampaikan posisi saya itu mengorkestrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha. Dan kita tahu Jawa Barat hari ini kan ranking investasinya tertinggi Indonesia. 72,5 triliun sudah masuk dan kita harapkan bisa terus meningkat. Kan hal itu terjadi bukan ujug-ujug, tetapi ada beberapa kebijakan strategis, misalnya angka premanisme di dunia industri menurun tajam. Kita bisa lihat hari ini. Kemudian yang kedua adalah angka investasi itu dipengaruhi yaitu upaya kita mendekatkan industri pada masyarakat agar mengerti ini. Problem investasi itu kan gini, izin lokasi, IUP, UKL, UPL, ya kan? Kemudian nanti rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yang memegang otorisasi di dalam UKL UPL. Nah, dalam UKL UPL itu seringkali yang menjadi problem antrian karena masuk di OSS itu. Di antrian itu digeser begini jadi masalah, nanti takut jadi temuan. Yang gitu-gitu kan diperlukan kecerdasan kepala daerah. Bagaimana gubernur, bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat, karena uang masuk ini, misalnya progres pembangunan fisiknya harus cepat, karena nanti bulan November harus masuk, bulan Desember harus masuk. Yang seperti itu harus dilakukan dengan baik. Yang kedua misalnya tanah. Nah, masyarakat ini gini, waktu awal pembebasan misalnya cuma 200-300. Begitu perusahaan sisanya tinggal 20 hektar dan dia dikejar bahwa 2 bulan kalau nggak selesai maka investasi cabut. Nah, itu biasanya loncat tuh angkanya 3 juta, 4 juta. Nah, yang seperti itu perlu pendekatan. Saya gubernur sering mengirim surat pada masyarakat, bertemu. Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, turun, win-win, selesai. Nah, itu kan yang termasuk BYD seperti itu, kemudian di Indramayu seperti itu. Nah, hari ini kemudian terjadi perkembangan yang relatif baik. Nah, industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu, kemudian sebagian Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka. Kemudian industri padat modal itu di Subang sekarang sudah mulai tumbuh. Nah, misalnya di padat modal masih ada problem juga. Misalnya ada surat edaran Menteri Pertanian, ya kan? Tidak boleh ada alih fungsi, sedangkan sawahnya itu misalnya cuma 5 hektar di tengah kawasan industri yang 400. Nah, kalau orang nggak berani ngambil keputusan, nah saya ini ya sudah, kita bertemu dengan menterinya, saya sudah WA Pak Menterinya, kita bertemu yang 5 hektar ini di kepala saya itu nggak boleh hilang, terkompensasi. Bagaimana terkompensasi? Begini caranya, daerah ini perlu urukan, ambil Indramayu urukannya. Urukan di Indramayu jangan seperti hari ini, orang ambil tanah sembarangan, nggak bayar pajak, anjuran di jalan, truknya diprotes sama yang pulang kerja. Nah, ini yang terjadi. Nah, itu tugas pemimpin tuh nggak boleh lepas tangan. Dia harus tampil untuk segera menyelesaikan seluruh problem itu agar para pengusaha tidak dipusingkan oleh berbagai problematika sosial yang terjadi. Kalau administratifnya nggak masalah. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang harus segera didorong, link image. Orang Karawang, Desa Wadas nggak diterima oleh hari ini, lowongan kerja sangat terbatas. Menurut saya, lowongan kerja ini tersedia, cuman kualifikasi yang tidak terpenuhi. Contoh, Subang tahap sekarang dibutuhkan 8.000. Subangnya baru bisa memenuhi 1.500. Itu 1.500 ngambil Purwakarta, Karawang. Nah, ini kan saya sudah minta agar nanti besok tidak rame lagi ketika masuk, kemudian tenaga kerja lokalnya, daerahnya kurang terekrut. Saya minta bupatinya, kamu cari 3.000 lagi
latih sejak sekarang, arahkan, penuhi rekrutmen. Jangan sampai nanti begitu perusahaan berdiri, tenaga kerjanya direkrut, orang sananya tidak kebagian rame lagi. Nah, ini perlu kecermatan, kecerdasan pemerintah dalam membaca setiap peluang yang terjadi. Itu saja. Dan kemudian upaya, saya tadi nyampein, UMK itu seringkali menimbulkan problem, Pak. Misalnya gini, Kabupaten Sumedang, sebelah sini batasannya Bandung, sebelah sini batasannya Subang. Subang dengan Sumedang dengan Bandung berbeda-beda, tetanggaan. Purwakarta dengan Karawang misalnya bedanya 500 atau 1 juta, nanti saya cek. Padahal pabriknya deketan, orang Purwakarta kerja di Karawang, orang Karawang kerja di Purwakarta. Bekasi dengan Bogor, tetanggaan. Nah, saya tadi ada gagasan disampaikan ke Forum Apindo, mudah-mudahan dari depan Menteri Ketenagakerjaan. Bagaimana kalau ke depan upah itu sektoral, tapi terpusat, gitu loh, dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Jakarta sama, jadi tidak lagi nanti industri itu gini, Kerawang lari ke Indramayu karena UMK-nya rendah. Nanti Indramayu naik lagi, lari lagi ke Jawa Tengah, kan tidak begitu. Tapi kalau industri berbasis UMK, maka keputusannya tidak lagi menjadi keputusan yang diputuskan lewat daerah yang lahirlah ketekanan politik. Nah itu kan, dan kemudian kalau momentum politik seringkali dimanfaatkan untuk nyari populariti, kan kurang tepat. Saya kalau berbasis sektoral, maka di setiap daerah sektornya sama. Pertambangan semua daerah sama, energi semua daerah sama, kemudian makanan minuman semua daerah sama, dan ini akan membuat iklim dunia industri dan perburuan di kita kondusif. Yang terakhir saya tadi pesankan keprihatinan saya pada sektor garmen. Apa keprihatinannya adalah mereka tidak mendapat makanan yang pas, sehingga selalu makan di luar pabrik. Ketika makan di luar pabrik, makanan yang tersedianya tidak sesuai dengan kadar kebutuhan mereka sebagai karyawan. Nutrisinya, gizinya, proteinnya, kemudian air mineralnya, sehingga daya tahan kesehatan mereka menurun, utama mereka menyusui, bangun pagi. Setelah itu apalagi mereka sering kali telat ganti pembalut. Kemudian selang dalam. Kemudian apa yang terjadi? Ancaman kanker serviks sangat tinggi. Nah ini yang menjadi bahan perhatian saya. Saya mau buat perpu ntar lagi tentang itu, agar perempuan di Jawa Barat terlindungi ketika bekerja. Kantinnya nanti Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran membangun kantin-kantin untuk karyawan, agar kantinnya bersih, tertata, higienis. Kemudian nanti juga kita ke depan memikirkan bagaimana para pegawai ini diingatkan untuk cepat ganti pembalut ketika